Jadi ini kita memang patut berhati-hati juga gitu ya, bahwa kemudahan itu kadang melenakan. Jadi kita berharap gitu ya, dengan keadaan yang bagaimanapun anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat gitu ya, menjadi anak-anak yang mereka selalu menjadikan Islam itu sebagai patokan. Berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu itu kan tempatnya kan memang cuma satu itu gitu. Jadi malam itu disiapkan untuk tempat tidur. Setiap pagi ketika mereka mau belajar, mereka harus membereskan itu, menjadikan itu suasana satu kelas yang memang siap gitu. Dan yang menyiapkan itu mereka sendiri. Tidak kalah kok semangatnya untuk anak-anak yang sekarang, cuma dalam bentuk yang berbeda. Gitu ya, bahwa Islam Kafa itu mengatur untuk semua hal. Ya, waktu itu terbetik untuk Bismillah saya mau nikah gitu. Masya Allah. Sebelumnya kita nggak pernah tahu ada orang seperti ini di sana. Sebelumnya nggak ngerti itu. Jadi motivasi kita itu ya, kalau kita niatnya baik ya untuk pendidikan anak, insya Allah apapun itu insya Allah dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa podcast Ar-Rahman dan Insanur Rahman, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu, salah satu perintis dari Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahman, dan beliau hari ini datang suami istri, yakni Ustadz Sumaryo dan Ustazah Rukmini. Gimana kabar pian, sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Ustazah Rukmini alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi saat di podcast ini, meskipun setiap hari kita sering bersilaturahmi saat ya. Masya Allah. Dan para pemirsa sekalian, beliau berdua ini adalah salah satu perintis yang paling lama. Mungkin sejak sekolah ini berdiri, beliau berdua ini sudah merintis atau berada di sekolah ini. Dan anak-anak beliau alhamdulillah juga bersekolah di SIT Ar-Rahman, Sekolah Islam Terpadu Ar-Rahman, SMP dan SMA. Nah, ini Ustaz Mario, apa sih yang melatar belakangi Ustaz Sumaryo sehingga mulai sekolah ini berdiri? Mungkin waktu SD Ustaz Sumaryo juga ada di sini Ustaz ya. Nah, yang melatar belakangi Ustaz Sumaryo dari SD itu berdiri, kemudian SMP berdiri, sampai SMA berdiri, Ustaz Sumaryo masih menjadi guru di SIT Ar-Rahman. Iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kita datang tahun kedua. Oh, ya, jadi bukan di SD saja ya, di tahun SD kedua jadi, ya. tahun kedua. Tahun jadi 2009. Ya, 2009 kita datang, kemudian menjadi bagian dari SDIT Insan Tama dulu namanya ya. Sebelumnya. Kalau sekarang ya, Insanur Rahman. Insanur Rahman. Ya. Waktu itu sebetulnya kita dengan ketua yayasan di sini sebetulnya berteman sudah lama dengan Ustadz Mawardi, itu sudah lama berteman, dan kemudian waktu itu kita posisi 2009 tidak di sini ya. Kita sebelum itu kita ada di Bogor. Dan waktu itu memang setelah lama berpisah dengan beliau, kemudian setelah itu bertemu lagi, dan kemudian ngobrol-ngobrol lagi tentang keinginan dulu untuk kemudian mendidik anak-anak, begitulah, baik untuk anak-anak kita maupun untuk generasi selanjutnya gitu. Akhirnya kemudian ya kita datang ke sini untuk kemudian mewujudkan apa yang bersama dulu pernah kita cita-citakan begitu. Awalnya begitu. Awalnya. Iya, awalnya. Kan 2009 kan, 2009. Selanjutnya apa berbeda? Oke. Kalau Ustazah Rukmini, Ustazah Rukmini ini juga beliau sebagai wakil kepala sekolah di SMP IT Ar-Rahman. Nah, ini latar belakang Ustazah Rukmini juga bertahan sampai hari ini saja. Apa sih sampai hari ini yang melatar belakangi Ustazah Rukmini? Sekitar 15 tahun lebih ya sudah ya kita ya, dari tahun 2009 sampai ini ya, alhamdulillah. Sebenarnya memang
pada awalnya tentu kesini ikut suami Ustaz ya. Oh, latar belakangnya karena Latar ikut belakangnya sebenarnya ikut Awalnya. suami, karena kemanapun suami pergi ya kita istri harus ikut ya. Masya Gitu Allah. yang pertama. Karena dengan suami ada niatan tadi ya, niatan untuk ke Banjarbaru gitu kan. Waktu itu kan memang kebetulan Ana itu kebetulan dulu memang juga bikin sekolah ya, tapi homeschooling Di gitu sana. di sana. Di Bogor? Di Bogor. Waktu di Bogor menarik kita nih bikin berarti nih. semacam kayak PAUD gitu ya. Masya Jadi Allah. kayak PAUD. Jadi sebenarnya untuk dunia mengajar tuh sudah lama ya, dari masa kuliah pun juga sebenarnya sudah mengajar ya, dari tahun 1900-an ya kalau nggak salah. Kita kuliah 1900 tahun berapa berapa? nih? Hampir tahun 2000 lah gitu ya. Jadi sebenarnya sudah sudah ada di dunia pendidikan gitu ya, sejak dari dulu, dari masih muda. Bahkan sebelum itu pun Ana itu sudah juga bikin Ustaz semacam kayak TPA di rumah gitu ya. Jadi bikin kayak pengajian setiap sore. Jadi kalau habis pulang sekolah SMA ngajar gitu. Jadi sebenarnya kan dengan dunia mengajar nih, dunia pendidikan nih sudah gimana ya? Sudah kayak hati ini menjiwai sudah ya, menyatu selalu ya. terpanggil gitu untuk ngelihat anak-anak. Setelah menikah juga ya sempat, memang dulu waktu di Bogor kita juga bikin semacam kayak PAUD gitu ya, homeschooling sebenarnya namanya gitu ya. Jadi kegiatannya juga sebenarnya harian. Jadi waktu anak-anak masih kecil itu waktu Fayat Fayat ya, khususnya Fayat ya, waktu Safik kan itu sudah inilah sudah pindah gitu ya. Jadi waktu Fayat itu sudah bikin sekolah, sudah berarti dunia mengajar ini sudah ini ya dengan anak-anak kecil. Nah kebetulan waktu itu memang ada sambutan dari ini ya, nyambung dengan ajakan Ustadz Mawardi. Di sini memang sedang dibangun sekolah gitu ya, masih merintis kan waktu itu 2008 ya. Waktu itu ya udah Bi gimana gitu kan, kata Abi kan waktu itu, oh iya Mi gimana nih kita pindah lagi kah ke Banjarbaru gitu. Akhirnya kita oh ya sudah ada Berarti suami. dulu pernah di Banjarbaru Sajarok ini ya? Sudah pernah di Sudah Banjarbaru pernah di kan, balik ke Bogor. Ternyata memang kata orang tuh air Banjar Sungai ya, Barito. Sungai Barito tuh bikin Kalau orang sudah balik terminum, lagi gitu ya, katanya gitu. Akhirnya kita balik lagi tahun 2009 gitu. Jadi ada pepatah Banjar Sampai Ustazah. sekarang. Iya, ada. Tapi Anda tahu setelah di sini ya, Kalau pepatah sudah Banjar itu terminum ya. apa namanya? Sebelum itu. Kalau sudah terminum banyu Sungai Barito, Nah, maka kita balik gitu. lagi. Nah, Iya, jadi sebenarnya lumayan lama kita di Bogor ya, 8 tahun 8 ya. tahun. 8 tahun kita balik lagi ke sini. Alhamdulillah waktu itu dengan Ustazah Muti juga kan sama-sama kita ya. Waktu merintis SD ya. Merintis SD, alhamdulillah sampai sekarang gitu ya Ustaz. Dari kita mendidik berarti anak-anak kecil gitu ya, sampai sekarang kan alhamdulillah yang dididik tuh anak-anak besar ya. Maksudnya usia-usia remaja yang memang agak berbeda gitu ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini berjalan karena memang kita dari kecil tuh dari kecil. Maksudnya dari dulu itu memang ketika kita berumah tangga ya Bi ya. Boleh ya sekarang. Silakan. Maksudnya ketika kita berumah tangga kan kita pengennya memang lebih dekat ke dunia pendidikan ya. Gitu. Makanya dulu kayak misalnya Alma SD tuh ya. Alma SD kita rumahnya deketin sekolahannya gitu ya. Nah, terus pas sudah di sini kan pindah ke sini sekolah di sini ya kita juga Rumahnya memang juga paling dekat. rumahnya paling deket gitu. Paling Di sering antara ketemu- guru-guru yang lain ya. Betul, paling sering ketemu di masjid. Iya, paling sering ketemu di masjid. Karena beliau ahlul bait juga. Sekarang penunggu masjid nih. Oke, mungkin itu Ustaz. Oke, masya Allah. Berarti latar belakang Ustazah Rukmini ini memang pernah di Banjarbaru Ustazah Iya. ya. Jadi tadi mungkin latar belakangnya Baru merintis ini juga bertemu dengan Ustadz Mawardi waktu dulu sebelum ke Bogor. ya Kemudian tadi ada apa namanya, ada pertemanan lah Ustazah ya antara Ustadz Sumaria mungkin dengan Ustadz Ustadz Mawardi. Mawardi. Sehingga ke Bogor. Mulai kuliah dulu. Mulai kuliah. Wah. Sama Ustazah Muti juga sebenarnya sudah kenal ya. Iya. Oh. Cuman karena kami kan beda kuliahnya ya. Kalau Anda Kalau dulu kan beliau di di Banjarmasin Banjarmasin. dulu. Hmm. Jadi Kalau nggak saya di terlalu. Banjarbaru. Kalau Ustadz Sumaria memang Iya. di Banjarbaru dengan Ustadz Mawardi kan lebih dekat gitu. Sebetulnya kami mau mengetahui juga ini Ustadz Sumario apa sih latar belakangnya menyukai Ustazah Rukmini. Tapi nanti Waduh, itu tapi nanti ini khusus saja. Itu gimana tuh? Mungkin part 2. Yang part dua. Part 2 nanti ada lagi. Oke.
pertemuannya gimana gitu Ustaz ya? Banjarbaru, Banjarmasin. Banjarbaru, Banjarmasin kok bisa ketemu gitu. Oke. Ya, oke. Berarti tadi apa namanya, dari Ustadz Sumaryo merintis mulai dari SD, kemudian Ustazah Rukmini juga karena ngikut suami, karena ikut Ustadz Sumaryo, sehingga Ustazah Rukmini juga ikut merintis daripada SD IT Insan Tama dulunya, kalau sekarang SD IT Insanur Rahman. Oke. Nah, ini Ustadz juga yang sering ditanyakan ya pasti oleh para santri. Ustadz, susah nggak menjadi guru itu, apalagi guru perintis? Nah, ini merintis kan kalau dulu ulun datang ke sini itu Ustadz, posisi sekolahan SMP itu masih banyak ilalang. Apalagi Ustadz Sumaryo yang lebih awal. Ketika SD. Nah, apa yang mungkin Ustadz rasakan ketika awal merintis sekolah ini, Ustadz? Apakah kata pepatah itu penuh darah dan air mata atau seperti apa? Penuh darah ya. Air mata. Kalau penuh perjuangan iya, tapi kalau penuh darah dan air mata kayaknya enggak ya. Masih dalam porsi yang anulah gitu ya. Tapi memang ketika pertama kita datang dulu memang kan SD itu belum punya sekolah. Jadi sekolahnya itu di awal itu masih di rumah Ustadz Mawardi, di rumah Ustazah Muti gitu ya. Jadi dan rumah yang ada di sampingnya ya yang disewa gitu. Jadi kelasnya kelas 1 dan kelas 2, baru kelas 1 dan kelas 2 gitu. Dan itu memang ruangannya adalah ruang tamu, ada ruang tamu, ruang kamar gitu, yang itu kemudian dijadikan sebagai kelas gitu. Ketika kemudian bermainnya di jalan komplek, karena rumahnya di komplek. Yang Villa Anyar itu saja. Yang Villa Anyar yang di rumah beliau. Sebelah Ustazah Muti sebelah ya. Ustazah Muti ya. Jadi bermainnya di situ. Termasuk awal-awal dulu anak-anak, saya masih ingat ketika di awal-awal itu kan ada drum band waktu itu ya. Iya, drum band anak-anak itu. Jadi anak-anak tuh mainnya pakai apa? Pakai kayu, kemudian duduknya di jalan itu, kemudian ketok-ketoknya begini itu ya ke tanah gitu, untuk mengajar pertama kali nadanya gitu ya. Kemudian kan Ustazah Muti bisa gitu. Jadi itu di situ gitu. Kemudian untuk pembelajaran awalnya masih di situ gitu. Itu awalnya. Baru kemudian kalau nggak salah sekitar 6 bulan apa berapa ya gitu ya. Setelah dari sana kemudian pindah ke sini. Itu dulu jangan dibayangkan sudah seperti sekarang gitu ya. Lantai 2 sekarang. Iya sekarang SD lantai 2 ada lapangannya gitu ya. Itu belum jadi dari jalan Pondok Bambu ini, jalan Pondok Bambu belum seperti sekarang. Udah aspal saat ini, udah aspal nggak? Udah ya? Aspal Aspal rusak, bukan aspal yang seperti sekarang. Aspal tapi mungkin yang udah lama terkelupas gitu gitu ya, awal banget gitu. Nah, kemudian menuju masuk ke sekolahnya gitu kan. Itu kan dari jalan agak jauh. Jadi ya melewati jalan setapak begitu, kiri kanannya itu ya masih tanaman-tanaman hutan gitu kan. Nah, baru masuk ke dalam. Jadi kalau dari depan itu belum terlalu kelihatan. Nggak kelihatan di kalau sekarang kan sekolah gitu ya. Iya, karena kan agak ke dalam gitu. Masih ketutup hutan. Dan waktu itu kita masih ingat kelasnya itu belum bertutup ya. Belum bertutup. Jadi sampingnya itu bolong gitu, tapi bangunannya sudah ada. Tapi sudah beton gitu, sudah beton ininya. Tapi belum jadi gitu, belum jadi. Yang ininya di awalnya itu seperti itu. Dan pembelajaran yang dilakukan ya pertama di situ gitu. Penuh perjuangan tadi saja. Ya kondisinya begitu. Tapi kita bersyukur anak-anak itu semangat sekali gitu ya. Justru ya dari sekolah yang seperti itu ya, anak-anak tuh jadi paham. Itu jadi oh ternyata begini gitu ya. Sekolah itu memang harus penuh diperjuangkan. perjuangan gitu. Ya makanya kalau sekarang sekolahnya sekolah para pejuang. Iya kan ininya ya itu dari awal memang begitu ya, tagline gitu seperti itu. Gitu. Seru memang ya sekolah para pejuang nih ya. Jadi Ustaz Sumaryo di SD itu, di kantor kepala sekolah itu ada foto-foto kepala sekolah. Nah ternyata salah satu fotonya itu adalah foto Ustaz Sumaryo yang pernah menjadi kepala sekolah saat pada saat itu di SD. Berapa tahun itu Ustaz? Tidak lama gitu ya. Tapi sempat gitu sekolah, di situ ya. Jadi dari kepala sekolah, kemudian setelah itu kita tidak lama setelah itu kita konsentrasi untuk mengajar qiraati gitu. Jadi kita fokusnya di qiraati gitu untuk setelah itu gitu. Kalau Ustazah Rukmini saja kesan mungkin menjadi guru perintis ini apa Ustazah?
kesan menjadi guru perintis itu seru sebenarnya. Seru, Ustaz, ya. Seru karena memang ya jarang-jarang ya jadi guru perintis tuh ya. Maksudnya karena kan mengawali Betul. ya mengawali dari sekolah dengan segala ya ibaratnya keterbatasan lah ya, fasilitas, ruang kelas ya. Pastinya memang ruang kelas itu karena masih terbuka ya. Masih terbuka, kita juga agak-agak khawatir dulu sebenarnya karena kan anak-anak SD ya waktu itu kan kelas 1 kelas 2 ya kalau nggak salah baru ada kelas 1 kelas 2 yang kita khawatirkan mereka bermain di sekitarannya itu hutan Ustaz gitu. Perumahan juga belum ada ya, perumahan di belakang itu belum ada, tapi kalau perumahan Wira Pratama itu sudah ada ya, sebelahnya itu kan sudah ada, tapi perumahan di sebelah belakang itu belum ada. Jadi memang agak-agak ini ya kita menjaga karena kan di situ amanah tanggung jawab menjaga anak bukan hanya sekedar kita memberi ilmu gitu ya, menyampaikan ilmu kepada mereka, tapi juga menjaga bagaimana mereka supaya aman. Betul, gitu itu ya. utama. Iya itu yang utama. Jadi kita benar-benar menjagai kalau anak-anak mau kemana gitu, namanya anak-anak kecil kan ya kadang lari ke sana lari ke sini gitu. Jadi kita harus terus waspada gitu dengan kondisi yang memang ya apa di sekitarannya itu hutan gitu ya. Tapi memang anak-anak itu syukur alhamdulillah itu sehat-sehat ya. Dan kalau ya bukannya kita membandingkan mungkin ya Ustaz ya, kalau anak-anak dulu anak angkatan SD angkatan pertama, angkatan kedua itu luar biasa ya. Mereka semangat menuntut ilmu karena mereka sebenarnya kalau Anda melihat dari alamat mereka ya, alamat mereka tuh ada yang dari Martapura, jauh-jauh gitu. Jauh-jauh. Ada yang SD-nya. landasan Ulin, bahkan sampai ada yang hampir ke Gambut gitu. Padahal sekolahnya itu belum ada bangunan. Padahal sekolahnya belum ada bangunan Ya, gitu, bangunannya dan ya bangunannya sekedarnya masih itu, gitu. begitu gitu ya, masih belum sempurna lah gitu ya. Dan orang tua itu juga masya Allah ya luar biasa keterlibatan orang tua waktu itu ya, karena kan kita sering ada pertemuan orang tua nanti gitu ya, ada sebulan sekali gitu pertemuan orang tua, kemudian ada kerja bakti ya. Orang tua, bersama orang tua. Iya, Bersama kerja orang tua. baktinya. Kalau sekarang Kerja bakti. nggak ada lagi Nah, kayaknya itu Ustaz. saat Kayaknya harus bedanya. diinikan lagi Iya, nih. jadi kalau dulu tuh Jadi orang memang tua Kedekatan. dukungan luar biasa ya. Kedekatan antara guru, orang tua sama Iya, santri, siswa itu. guru, orang tua, ya santri, anak-anak gitu ya. Dulu belum ada pondok ya. Maksudnya anak-anaknya juga luar biasa gitu. Jadi orang tua sih sebenarnya ya ada yang nyumbang kadang karpet gitu ya. Nyumbang Iya, di semen, awal-awal. batu gitu. Jadi memang benar-benar sekolah nih termasuk membersihkan waktu membuat lapangan itu iya kan membuat bersama-sama. lapangan Jadi ya. waktu itu Sama-sama yang dengan orang tua. yang jadi ini adalah ketika kemudian ada ini kan ya apa namanya bulldozer ya, Bulldozer. yang untuk ini meratakan tanah. Apa itu namanya? Iya bulldozer. bulldozer. Ya bulldozer itu kan. Eskavator. Ekskavator yang ini. Iya, Iya, yang ada itu. itu. Ya, jadi untuk meratakan itu gitu ya. Dan itu menjadi awal kemudian menjadi tempat yang akhirnya paling disukai. Kenapa? Karena lapangannya luas gitu. Anak-anak bebas bermain, namanya anak-anak kan gitu explore begitu. Dan ke dalam tanda kutip ya kekurangan kita dulu itu justru menjadi satu kelebihan. Kita dulu ada mengadakan ketika pas PPDB lah istilahnya PPDB, sekarang PPDB. Kita dulu ada mengadakan outbound for Muslim Kid Iya, masya Allah tuh. pertama. Dan waktu itu Tahun tahun kedua kedua ya. ya. Jadi ketika pas awal Outbound itu for Muslim kita Kid. mengadakan outbound for Muslim Kid itu dan langsung maka itu hadiah apa namanya juara Piala umumnya Berdiri ya, itu kalau nggak salah. juara umum itu adalah piala berdiri dari wali kota. Masya Allah. Dari Waktu wali kota, itu waktu gitu ya. Ada pialanya ya. Ada besar. Jadi waktu Besar. itu kemudian kita mengundang dari TK-TK untuk kemudian kita mengadakan outbound for Muslim Kid. Ada beberapa venue di gitu kan yang mereka nanti harus lewati gitu. Ada apa namanya ada melewati lorong yang di situ kemudian di situ ada belutnya. Kemudian di situ ranjau, ada ya. untuk melompati ada semacam kolam kemudian mereka melompatnya itu seperti Tarsan harus begitu untuk anak TK. Untuk anak TK. Gitu. Jadi Seru itu itu seru gitu untuk di awal gitu. Lumayan banyak juga pesertanya Lumayan dulu gitu yang di awal itu. Jadi dari yang hutan itu Justru itu ya, justru itu jadi yang kemudian Hal menarik arena berarti lah. ya, gitu, iya, Iya, lebih seperti menarik. itu. Arena permainan Awalnya ya. ada permainan anak-anak. Seru dulu. Oke, Ustaz, ini ada statement yang menarik, Ustaz. Jadi dulu sekolahnya biasa-biasa saja. Tapi anak-anaknya Luar biasa. semangat. Luar biasa. Belajarnya semangat. Masya Allah. Nah, kalau sekarang bangunannya sudah terfasilitasi.
memang semangat juga. Tapi kalau dilihat dari sisi semangat, mungkin dari ya apa yang Ustadz Sumario sampaikan, Ustadz Jarokmi disampaikan, itu luar biasa. Artinya siswa itu belajar untuk menuntut ilmunya. Nah, kalau sekarang ini memang kita tidak mengatakan tidak semangat dari situ ya, tapi kayaknya semangat itu agak menurun. Kalau yang kita rasakan di era muda, era sekarang ini. Nah, sebetulnya apa sih kalau menurut Ustadz Sumario atau Ustadz Jarokmi ini yang melatar belakangi hal tersebut dan itu menjadi tantangan kita di era sekarang ini, Ustadz? Iya, jadi ini kita memang patut berhati-hati juga gitu ya, bahwa kemudahan itu kadang melenakan. Masya gitu ya. Allah. kemudahan itu gitu, melenakan. Iya. gitu kan itu. Catat satu hari. Sementara Di garis bawah ya. sementara jadi iya, jadi memang kadang-kadang kondisi yang memaksa kita untuk kemudian melakukan satu upaya itu ada inovasi baru, kemudian ada upaya-upaya untuk bagaimana cara menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu, tapi dengan sebuah cita-cita kita akan memaksimalkan upaya kita untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Dan itu hanya bisa dirasakan ketika memang tantangan itu ada kan gitu. Ya kalau sekarang misalkan anak-anak misalkan mau belajar misalkan di belajar misalkan tanpa ada tanpa ada kelasnya gitu ya. Kalau dulu kita udah biasa gitu ya, belajar di tengah belajar menghampar terpal, kemudian belajar di situ sambil ngajar, sambil ya ditemani itu, dan itu kadang-kadang menjadi contoh-contoh yang langsung gitu, dan itu lebih nempel gitu sebetulnya. Iya. Gitu. Ya. Jadi langsung di alam ya, Iya, contoh-contoh gitu. apa gitu Contoh ya. anak-anak itu Media lebih pembelajaran juga mudah. langsung dari alam ya kita dulu tuh ya. Bahkan ini satu orang mungkin sedikit nambahkan gitu ya. Kalau dulu memang khususnya mungkin kalau tadi SD ya, mungkin ke SMP juga termasuk kan, Anas termasuk yang mengawali di awal ya. Jadi tahun Mengawali kalau nggak salah, SMP juga mengawali ya. di SMP Mengawali di gitu. SMP. Merintis dari awal berdiri saja. Iya, kalau tahun SMP. 2011 ya, kita ingat bulan Juni itu kita siap-siap menerima siswa baru kan waktu itu ya. Jadi di SMP meskipun secara fasilitas kelas dan asrama itu kan belum ada memang ya. Maksudnya ada tapi ya memang masih terbatas ya, belum berupa kelas. Sebenarnya kalau SMP ini lebih apa ya? Maksudnya kalau SD kan ya lumayan ada lah bangunannya yang Dan memang cuma sampai sore aja gitu kan. iya Kalau sampai yang sore. SMP Nah, itu SMP malamnya gitu ya. juga gitu. Malam, kemudian ibaratnya kan di tengah hutan gitu kan ya. Ibaratnya memang yang lingkungan dan lain itu masih sepi banget gitu ya. Air dan lain-lain itu juga terbatas gitu. Tapi dulu Masya Allah ya, angkatan 1 SMP itu 17 orang kalau nggak salah ya, anak-anaknya itu angkatan Hasfi ya kalau nggak Betul. salah waktu itu. Hasfi, terus Nana ya yang ini kan. Nah itu luar biasa mereka. Kayaknya kayak misalnya kalau air nggak ada harus ngangkut dari mana gitu ya, harus ngambil dari sumur. Kebetulan kalau dulu kan ada juga sumur ini ya, masih yang sumur bermesin gitu ya. Tapi memang kalau kadang ada mesinnya rusak atau apa harus nimba kan gitu ya. Jadi itu kayak udah biasa. Justru mereka tuh jadi struggle ya. Jadi apa ya, kuat gitu. Jadi walaupun mereka harus ya antri kamar mandi karena WC-nya juga sedikit kan ya. WC-nya sedikit gitu ya. Kemudian harus antri, kemudian juga harus ibaratnya sekolah juga ya, mungkin kayak Limba dulu kan ya, kalau malam itu kan nyamuk luar biasa kan. Kalau itu Masya Allah ya, nyamuk itu kalau ini kan kita sudah tepuk di sini, nanti di sini lagi. Tapi anak-anak tuh alhamdulillah ya dulu mungkin ya kalau mengeluh mungkin ada gitu ya, bisa jadi ada gitu kan, tapi semangat mereka untuk terus berjuang ya, eksis walaupun dalam keadaan seperti itu gitu ya. Karena kita memang kita dari dulu memang menginginkan kan pembentukan saksiyah Islamiyah ya pada diri anak-anak gitu. Jadi kita berharap gitu ya, dengan keadaan yang bagaimanapun anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat gitu ya, menjadi anak-anak yang mereka selalu menjadikan Islam itu sebagai patokan gitu ketika mereka ya menghadapi permasalahan apapun gitu ya. Ya mungkin tadi kayak misalnya mengeluh gitu ya.
dengan kondisi yang ada, terus mereka mengeluh. Ya kita sebagai guru ya pada saat itu memang harus menenangkan gitu ya, sabar, insya Allah ini Memberikan adalah motivasi, ya memberikan motivasi. dan Ya ini sekaligus memberi contoh inilah gitu. perjuangan kita untuk menjadi anak yang hebat gitu kan, anak yang kuat gitu ya, anak yang bisa menghadapi keadaan yang bagaimanapun gitu ya, lingkungan yang terbatas dan seterusnya. Dan juga memang kalau Anda melihat gitu ya, anak-anak di angkatan pertama itu kan sebenarnya kesempatan mereka belajar dengan fasilitas yang sekolah yang bagus itu kan terbuka luas sebenarnya. Betul. Ya, gitu ya. Masih Jadi banyak sekolah masih banyak gitu lain sebagai sekolah-sekolah pilihan. lain kayak sekolah negeri ya, ataupun sekolah-sekolah swasta yang mereka sudah dengan fasilitas gedung yang mewah ya, kemudian lab dan seterusnya itu kan lengkap gitu ya, asrama yang bagus. Tapi luar biasanya kenapa mereka memilih sekolah di tempat kita gitu ya, itu juga Dan yang bertahan dan sampai bertahan akhir gitu ya. Jadi kayak Bertahan angkatan untuk tetap 1 itu Masya Allah ya, sampai terakhir tuh 17, walaupun ada yang pindah 1 ya kalau ada salah waktu itu, karena memang kondisi kesehatan gitu ya, akhirnya dia nggak bisa mondok terus dia pindah gitu. Tapi selebihnya luar biasa eksis sampai mereka lulus gitu ya. Iya. Artinya memang dengan semangat mereka untuk berjuang ya gitu ya, kemudian mereka bisa ya dengan segala jenis masalah gitu ya, dengan keadaan anak-anak remaja ya, anak-anak remaja kan luar biasa ya, permasalahan anak remaja itu ya, belum lagi pertahanan bagaimana mereka bertahan, bisa bertahan di pondok gitu ya, mereka nanti ada masalah dengan si A, nanti ada ya konflik dengan si B gitu ya, dan segala macamnya gitu ya. Tapi luar biasanya itu kan kalau Ana ya, waktu kebetulan kan memang kita belum pernah mondok ya. Abi pernah mondok belum? Belum pernah kan? Belum Kilat pernah. pernah, San? Kalau Setoran kan pernah. Kalau Anda belum pernah mondok Iya, kan? Anda juga Abi belum tidak, pernah bukan mondok dari gitu pondok. ya. Bukan dari pondok gitu ya. Memang kehidupan di pondok itu luar biasa gitu ya. Kalau kita Anda bayangkan gitu ya, kayak kita sekolah nih SMP ya. Waktu itu kan SMP. Dari pagi kita pulang jam 3 pulang gitu kan. Nah, mereka kan sambung lagi gitu ya. Malam Sambung ya. lagi sampai jam 4 gitu ya, dengan segala keterbatasan tadi gitu ya. Habis itu nyambung lagi mereka sampai malam gitu ya. Ke pagi lagi subuh harus sholat berjamaah dan seterusnya gitu ya. Di absen dan seterusnya. Itu kan memang kalau nggak tahan-tahan gitu ya berada di pondok ya mungkin akan menyerah gitu. Ya karena memang suasana ibaratnya apa ya, yang mereka harus dituntut harus begini gitu ya. Belum kalau misalnya mereka melanggar ada sanksi ini gitu ya. Tapi Masya Allah memang luar biasa gitu ya, anak-anak menerima apapun gitu ya, segala konsekuensi ketika mereka sudah bersekolah gitu ya, berada di sekolah Termasuk ini gitu ya, di termasuk Ar-Rahman. mendapatkan sanksi ketika Ya, mereka memang termasuk melanggar mendapatkan aturan sanksi sekolah gitu. ya. Jadi nggak ada rasa berat dan mereka oh iya nih saya salah nih, konsekuensi harus dari bertanggung perbuatan jawab itu gitu ada. ya. Ya. Jadi ada yang Pembelajarannya digundul itu misalkan ya, ya, ada yang dia harus kalau dulu sanksi-sanksinya memang unik-unik ya. Dulu kita bikin sanksi-sanksi itu unik-unik, ada yang kayak bikin kacamata Batman segala macam tuh Sat. Aneh-aneh gitu tapi seru gitu ya. Jadi anak-anak Tapi juga sadar dapat setelah itu saja ya. sadar Iya. gitu. Jadi nggak boleh ngeliatin ahwat nih saya gitu ya. Kan ada yang ngintip-ngintip tuh kayak hijab nih, saya hijab ya. Hijab tuh kan kita bikin dulu dari kayu ya kan, bawahnya ada bolong kan. Ketika belajar kan kita ketika sudah belajar pisah ya, gitu, kita karena udah dulu kan pisah. masih satu kelas ya, satu kelas tuh kan Jadi dipisah digabung, ya. Saya tetap digabung dalam satu kelas tapi harus kita kasih sekat kan Kasih gitu. sekat. Hijabnya itu dulu kita dari kayu ya, bikin hijab dari kayu, terus waktu itu kan ada bolong-bolong tuh di bawahnya gitu kan, ya namanya anak-anak kan, ya kita bayangin lah ya anak SMP gitu ya, masih anak-anak peralihan dari SD kan, masih suasana main-main gitu ya. Ada yang Ada yang sudah balik, ada yang sudah ada yang belum kan, balik, gitu. ada yang Jadi- belum. Dia coba-coba dia liatin ngintip gitu Zat, dari bawah gitu kan, dia lihat teman. Jadi akhirnya kita memang karena kita itu luar biasa dulu tuh ketat ya, memang pemberian sanksi dan seterusnya itu ketat gitu ya. Ada berantem dikit apa gitu itu, jadi nggak boleh kita antum ngapain gitu, senyum kan dia, mungkin ada ketertarikan dia sama awat di sini ya, karena Goriza tuh tahu kan ya. Ya tapi abis itu kita terapkan kan, kalau ada ngeliatin ahwat nanti sanksinya ini gitu ya. Jadi ketika kita beri sanksi itu ya udah dia nerima, ya memang dia salah gitu. Ya itu yang luar biasanya di sini tuh pembelajarannya banyak banget sih ya. Gitu ya, pembelajaran di pondok itu luar biasa memang Dan ya. untuk angkatan awal dulu tuh berbeda dengan sekarang gitu ya. Kalau dulu itu kan
tempatnya kan memang cuma satu itu gitu. Jadi malam itu disiapkan untuk tempat tidur. Setiap pagi ketika mereka mau belajar, mereka harus membereskan itu, menjadikan itu suasana satu kelas yang memang siap gitu. Dan yang menyiapkan itu mereka sendiri. Ya di awalan mungkin belum, tapi setelah itu mereka kemudian ya membiasakan untuk kemudian ya pagi sudah siap. Itu adalah tugas mereka, dan ini bagian dari pembelajaran tanggung jawab gitu sebetulnya. Jadi nggak bisa dikatakan bahwa jadi mereka menyesuaikan, oh ini waktu untuk santai misalkan ya, tidur untuk malam gitu kan, boleh bercanda boleh apa. Tapi ketika kemudian pagi itu menjadi satu kelas yang memang disuasanakan memang kelas gitu. Dan seperti itu gitu. Jadi ya kelas ya kantor ya. Iya, ya kelas ya kantor semuanya jadi satu gitu di situ. Tapi berjalan gitu, dan anak-anaknya ya tadilah semangat luar biasa. Oke. Nah, jadi kalau sekarang Sat, ini tantangannya gimana nih Sat, anak-anak muda? Artinya kan kalau dulu tantangannya dengan skala keterbatasan saja ya. Kalau sekarang kan fasilitas sudah disiapkan, apalagi lapangan dan lain-lain udah ready semua. Nah, apakah saat ini juga anak-anak semangatnya seperti yang dulu atau ada perubahan Sat? Kadang-kadang kan begini, apa yang muncul dalam diri kita itu menyesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang begitu gitu. Sehingga termasuk termasuk anak-anak yang misalkan untuk yang sekarang itu fasilitasnya itu ada, tuntutannya pun kadang-kadang berbeda gitu. Kalau misalkan kayak sekarang misalkan, kalau dulu kan tidak terlalu dituntut untuk yang IT misalkan. Masa itu belum terlalu gitu. Ujian masih belum ini kan, belum online gitu. Nah, kalau sekarang kan harus ada gitu yang seperti itu. Nah, kadang-kadang untuk anak-anak yang sekarang itu ini bukan ini ya, tapi karena suasana yang berbeda, kemudian semangatnya juga berbeda. Kalau kita nggak bisa bandingkan dua hal yang berbeda kondisi gitu. Ya, artinya anak-anak dulu semangatnya memang harus begitu gitu. Pada saat itu, ketika tidak ada air yang mereka harus mencari gitu. Kalau sekarang kan air tersedia, nyaman kan, berarti memang tidak muncul semangat untuk mencari air gitu kan. Tapi semangat untuk yang lain gitu. Kalau yang sekarang yang patut kita apresiasi ke anak-anak itu adalah terkait dengan bagaimana mereka melakukan aktivitas ketika malam. Jadi kalau sekarang sudah terstrukturkan gitu ya, malam bangun jam berapa, kemudian anak-anak sholat tahajud gitu ya. Kalau dulu itu belum terstruktur seperti itu gitu. Dan anak-anak pun waktu itu kan karena kita juga sedang berproses gitu ya. Kalau sekarang kan sudah ada, misalkan anak-anak sudah ada pembagian di ma'had itu yang nanti bagian untuk tugasnya membangunkan itu siapa dari OSMA gitu kan. Kemudian nanti yang bertugas pagi itu yang mengabsen itu siapa gitu. Nah, kalau dulu kita sedang dalam proses gitu. Dan menurut saya tidak kalah kok semangatnya untuk anak-anak yang sekarang, cuma dalam bentuk yang berbeda. Gitu. Kenapa? Karena tantangannya berbeda juga. Gitu. Jadi anak-anak Ar-Rahman dari dulu sampai sekarang boleh dibilang luar biasa lah. Seperti itu. Dengan berbagai macam masalahnya ya gitu ya. Tantangannya juga berbeda. Gitu. Lingkungan dan seterusnya ya. Kemajuan teknologi dan sama seperti tadi misalkan gitu ya. Kalau untuk anak-anak dulu itu kan misalkan tadi ya dalam tanda kutip terkait dengan ketertarikan pada lawan jenis gitu ya. Misalkan tadi kan dengan sedikit misalkan itu aja gitu ya. Kalau sekarang mungkin bentuknya lain gitu ya. Karena sekarang kan ada HP, ada apa gitu. Kalau di sekolah oke, kalau di rumah misalkan, nah ini kan termasuk guru-guru juga itu kan menyesuaikan juga bagaimana sih mereka di medsos mereka gitu kan. Kalau dulu kan nggak begitu gitu. Nah, ini yang tantangan untuk guru-guru yang kemudian mendidik anak-anak pada masa zaman yang seperti dulu nggak ada Instagram saja ya? Ya dulu nggak ada. TikTok nggak ada. Nggak ada TikTok belum ada. Facebook ya ada. Facebook belum ada juga. Facebook ada tahun yang ini 2011 sudah ada. 2011 sudah ada ya. Sudah ada. Tapi anak-anak kan rata-rata belum punya. Iya, paling orang tuanya yang punya lah gitu. Ada yang ada, ada yang enggak lah. Tidak ini gitu. Belum familiar banget. Belum familiar. Artinya memang tantangan sekarang ini berbeda dengan tantangan yang dulu Sat ya. Kalau dulu mungkin secara fasilitas, kalau sekarang tadi terkait dengan teknologi, kemudian semangat dia menjalankan yang sudah terstruktur itu. Nah, sehingga kalau dia berhasil untuk
memenangkan daripada perjuangan itu, maka dialah orang yang berhasil. Iya. Betul, dan ini bisa dibuktikan gitu ya. Jadi dari angkatan awal sampai sekarang prestasi itu kan menyertai mereka gitu. Betul. Ya termasuk angkatan-angkatan awal kita itu kan mereka walaupun dulu kita masih ingat termasuk Ustadz Fahri. Ya. Ya, dulu gitu di awal masih ingat gitu kan kita Ustadz dulu Fahri angkatan keberapa? Angkatan Dua. angkatan ya. kedua gitu ya. Jadi dalam posisi yang kita tidak punya apa-apa, tidak punya ini, tapi waktu itu kita menang. Oke lah, waktu itu nasyid juara kan ya, gitu ya, Iya, dengan makanya. apa adanya gitu ya, dengan itu luar biasa semaksimalnya ya itu. dulu ya. Pakai angklung, Nah, pakai angklung. pakai ini loh, apa yang ditiup itu piano ya? Piano apa sih? Ustadz Fahri pidato juara berapa? Juara 1 ya? Juara 1 pernah. Yang melatih siapa Ustadz Fahri? Ustadz Narman. Iya dulu tuh inget ya, kita masih awal-awal gitu Iya, lah. awal-awal. SMP sampai tembus ke Taman Budaya ya. Di mana sih yang di Murjani itu lombanya? Iya, Masya Allah itu luar biasa memang. tingkat kota ya dulu ya, Ya, tingkat kota gitu. Nasyid Untuk favorit ya. iya untuk Itu anak SMP Ustadz ya? SMP. SMP. Oke. SMP. Nah ini kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Tapi kita ke SMP dan SMA khususan nih. Nah ini kan SMP dan SMA ini dia sudah prabalik Ustadz ya. Ada yang sudah balik. Rata-rata kalau kelas 8 udah balik nih Ustadz ya. Nah dan mereka di sekolah Ar-Rahman ini juga diharuskan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah Ustadz ya. Nah ini juga para pemirsa, Ustadz Sumaryo ini merupakan salah satu pendakwah atau aktivis dakwah paling lama di Banjarbaru Ustadz ya. Salah satu Dari mana itu info? Dari mana itu? Iya. Ya enggak lah. khususnya untuk guru Ar-Rahman Ustadz ya. Guru Ar-Rahman. Karena paling tua aja. Salah satu Angkatan pendakwah untuk guru-guru Ar-Rahman. Iya. Karena Ustadz Sumaryo termasuk guru senior. Ustadz Jeruk ini juga seperti itu. Mulai tahun berapa saat ini awal mulanya mungkin pian dakwahnya itu juga kalau boleh tahu. Ya sebetulnya kalau dibilang titik balik mungkin ya, titik balik itu mungkin ketika kuliah sebetulnya ya, ketika kuliah sekitar tahun 93-an ya, 93-an. Nah itu kan kita waktu di awal sama dengan Ustadz Mawardi juga waktu itu di awal gitu. Jadi kita di kampus itu kan aktif di masjid gitu ya, masjid kampus gitu. Nah itu awal mula gitu, dan awal mula juga kemudian kita mengenal Islam itu sebagai sebuah way of life gitu. Karena dulu kita mengenalnya itu Islam itu ya dalam tanda kutip itu dari ibadah mahdohnya itu gitu. Sholat gitu ya? Iya, sholat, puasa, zakat, haji itu Kalau kan gitu. ngajak ke sholat itu dakwah Ustadz ya. Kalau Iya. dulu konsepnya. Iya. Nah jadi- kalau sekarang gimana nih Ustadz? Ustadz Iya. Sumaryo memandang ini. Ya mulai dari situ kita mengetahui bahwa ternyata Islam itu ya itu bagian dari Islam gitu ya. Tapi ternyata Islam itu punya bagian yang lain yang banyak sekali yang memang itu bagian dari kesempurnaan Islam, dan itu kita tahunya di situ gitu ya, bahwa Islam kafah itu mengatur untuk semua hal. Bukan hanya terkait dengan ibadah mahdoh saja, tapi juga terkait dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat, bagaimana berekonomi, kemudian bagaimana mengatur hubungan pria dan wanita, pergaulan gitu, termasuk bahkan sampai kemudian aturan-aturan sistem sanksi ukubah, termasuk sistem bernegara gitu. Itu kita tahunya itu ketika pas awal gitu. Dan itu menjadikan kita seolah-olah seolah-olah terlahir kembali sebagai orang Islam, padahal dulunya ya sudah Islam juga, tapi kita oh ternyata Islam itu sebegitu luar biasanya gitu, sebegitu lengkapnya ya, gitu, seperti aturan-aturannya. itu di awalnya seperti itu, dan itu bersama dengan Ustadz Mawar juga gitu. Ya termasuk bahwa kalau dulu kita menggambarkan bahwa dakwah itu adalah tugasnya para ulama gitu. Ternyata dari situ kita disadarkan bahwa dakwah itu tugas kita semuanya, ya, tugas kita semua, setiap kita tuh punya kewajiban untuk berdakwah, mendakwakan Islam. Ya dari situ kita kemudian akhirnya Bismillah ya kita akan ikut ambil bagian, ikut andil di dalam dakwah ini,
semaksimal kemampuan yang kita miliki gitu, dengan berbagai latar belakang yang dulunya memang ya tadi ya bukan pondok gitu kan, bukan pondok ya, kita akan mengupayakan mulai belajar Anak kuliahan juga di ULM ya. kuliah juga di ULM gitu kan, jurusannya juga pertanian gitu kan. Latar belakang Ustaz Sumario berarti pertanian. Saya pertanian gitu ya. Saya pertanian. Tapi bisa menjadi guru Ustaz ya. Ini Alhamdulillah. Ini pertanyaan menarik juga Ustaz. Kok bisa sarjana pertanian bisa menjadi seorang guru? Tapi nanti saat kita sesi lagi. Panjang lagi nanti. Banyak sesinya ya. Oke. Artinya dari tahun 1900 berapa tadi? 1993 Ustaz ya, sampai ya, saat sekitar ini itu, perjuangan Banyak. untuk menapaki Islam secara kafah Ustaz ya. Tadi sempurna itu mungkin bahasa lainnya kafah, betul Ustaz ya? Iya. Kafah. Menyeluruh. Ya betul. Nah, menyeluruh itu dilakukan oleh Ustaz Sumario. Nah, Ustaz Sumario itu ketika menjadi aktivis dakwah, itu Ustaz Jurukmi ini udah menjadi aktivis dakwah juga atau belum itu Ustaz? Sebelumnya kan kita nggak tahu kenal, gitu, nggak tahu. karena beliau di beliau di Beda, Banjarmasin, jadi ya. kita Ta'aruf mungkin Ustaz ya. Nanti Itu dulu. nanti dulu dah. Oke, lanjut saja. yang jelas kita sebetulnya nggak kenal sama Oke. nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti Habis sama itu sekali. habis itu ditemukan atau gimana Ustaz? Nanti sedikit aja Ustaz nih, spill sedikit aja. Nanti ada edisi khususnya Ustaz ya. Iya, yang jelas waktu itu bulan Ramadan tahun berapa tuh? Bulan Ramadan tahun 1999. Ya, waktu itu terbetik untuk bismillah saya mau nikah gitu. Masya Allah. Bulan Ramadan gitu, dan ternyata Tanggal 26 ke Ustaz atau tanggal berapa juga? nah, lupa tanggalnya berapa ya? Akhir-akhir Jelas Ramadan ya? Kayaknya akhir malam Lailatul akhir Qadar mungkin. Amin. Ya, waktu itu berniat begitu gitu. Sampai kemudian setelah itu ya kita ada guru gitu kan, ada Masya guru Allah. pembimbing gitu ya. Kemudian ada calonnya enggak gitu. Enggak ada. Karena memang sebelum itu saya memang ketika kemudian kenal terkait dengan kenal dakwah itu ya untuk pergaulan dulu kita ketat sekali ya. Oh, Masya Allah, Jadi dulu dudukan pandangan benar-benar kalau nunduk ya. kalau ketemu di jalan itu Nggak ada, nggak itu bisa. jauh-jauhan gitu, atau kadang mencari jalan yang lain gitu ya, yang Saking berbeda ininya ya. gitu. Sampai kemudian setelah itu ternyata tadi Ramadan ya, ternyata setelah Idul Adha kita nikah. Cuma 2 Jadi bulan memang 2 bulan. ya 3 Iya, bulan jalan lah, sekitar 3 3 bulan jalan. Ya, Ramadan, 3 ya. bulan, sekitar 3 bulan gitu. Dan sebelumnya kita nggak pernah tahu Nggak tahu tahu. ada orang seperti ini di sana, sebelumnya nggak ngerti gitu. Karena Banjarbaru ditemukan dengan Banjarmasin Ustaz ya. Banjarmasin. Tapi sama-sama Jawa setelah sebetulnya latar belakangnya. Oh, bukan juga. Oh, bukan juga. Saya Ustaz Sumario Jawa Timur. Saya Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya Umi Jawa kan Tengah, Barat. ini Jawa Barat. Jawa. Oh iya, Jawa Jawanya, juga. pulaunya. Iya. Oke, berarti Ustaz Jurukmi pun sudah menjadi aktivis dakwah waktu itu saja ya. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Sama sih Ustaz Norman, mungkin kalau pengalaman, kalau kita dulu nggak tahu itu dakwah ya. Itu Tahunya, dulunya nah ini gitu menarik ya. saja. Apa dulu? Awalnya kita ya. nggak Kalau tahu itu dulu dakwah lah. namanya apa saja? Enggak, maksudnya waktu kita baru-baru ikut kan kajian gitu kan, ya mungkin kayak tadi ya, Ustaz Sumario kan bilang kayak dulu tuh kita nggak tahu apa-apa tentang Islam ya. Maksudnya kita taunya Islam yang Islamnya ya itu, ibadah gitu. maldo gitu ya, ikut kebetulan Anda dulu kan di ULM Banjarmasin gitu ya. Nah itu kan kalau sholat zuhur gitu ya, sholat zuhur azan gitu kan, kita kan memang ya mungkin dulu tuh memang karena kita ingin sholat gitu di masjid gitu ya, lebih ke situ gitu. Kalau ada orang kajian ya udah ikut gitu kan, ikut kajian gitu kan. Nah kebetulan waktu itu memang kalau zaman dulu gitu ya, nggak tahu sih ya kalau kuliahan zaman sekarang ya, kalau zaman dulu tuh kan ada mentoring ya gitu. Jadi kita ikut mentoring gitu, ikut dikenalkan dengan Islam ya. Tadi Islam kafah tadi ya, Islam yang menyeluruh tadi itu seperti apa gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah ya rasa kita yang kurang dalam berislam itu tadi itu sudah terjawab gitu ya, dijawab di situ. Karena kan waktu itu ada mentoring itu kan kita bisa nanya ya, kalau misalnya
yang kita tahu kan, sepengetahuan kita tentang hukum zakat gitu ya, fikih gitu, sholat kan hanya sebatas itu gitu ya. Ternyata pengaturan Islam yang luar biasa tadi, yang menyeluruh tadi, yang kita baru tahu saat itu yang menjadikan kita tuh jadi lebih tambah tertarik gitu. Oh kayak gini kah gitu ya, pengaturan Islam, oh pantesan gitu ya. Kalau dulu kan kita ngelihat kadang orang, misalnya ya orang menikah gitu ya, contoh ya, orang menikah itu kan ada ya pacaran atau segala macam gitu ya. Tapi pas kita dapat ilmu di situ, oh berarti pacaran itu nggak boleh gitu. Aktivitas pacaran itu aktivitas mendekati zina gitu. Jadi kita ya Allah gitu ya. Jadi pada saat kita yang tadinya belum tahu gitu ya, setelah kita tercerahkan dengan apa yang disampaikan di situ gitu ya, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Dan akhirnya timbul, oh ini nggak bisa kalau kita hanya kita aja yang tahu gitu kan. Berarti kita harus juga nyampaikan ini ke adik-adik kelas kita waktu itu kan ya. Jadi alhamdulillah ketika awalnya kita diisi di mentoring gitu ya, akhirnya kita juga ngisi di mentoring gitu ya. Meskipun secara keilmuan mungkin ya belum banyak gitu ya, tapi karena tadi disampaikan bahwa dakwah itu adalah kewajiban gitu ya, bahwa sampaikanlah olehmu walaupun satu ayat gitu kan. Jadi semangat, oh iya ini kita udah tahu ini nih gitu ya, berarti apa yang kita dapat ya gitu iya, yang kita apa sampaikan. yang kita dapat itu yang kita sampaikan, walaupun kita nggak tahu tafsir ayat segala macam ya, apalagi bahasa Arab gitu ya, bahasa Arab, kemudian hafalan Al-Quran kita waktu itu ya seapalah gitu ya. Tapi karena kita ya udah, kita kan udah dapat ini gitu ya, kenapa ini hanya ada pada diri kita gitu ya, maka kita harus sampaikan ini walaupun hanya sedikit. Jadi dari situ terus menerus ya, walaupun dengan segala keterbatasan kita gitu ya, alhamdulillah sih ya sampai saat ini ya, alhamdulillah kita sampai saat ini gitu ya, berkeluarga juga motivasinya dakwah lah. Masya Allah. Berarti dakwah yang mempersatukan nih Zat ya. Nah, Masya ya, Allah. jadi kita mendidik anak juga kita sama sih ya, sebenarnya memang dengan landasan dakwah itu sih ya, kita sama-sama ingin kayak kita membangun keluarga. Makanya tadi ada spill suara sedikit kan gitu ya, mau mencari pasangan gitu dia. Gimana tipsnya nih mencari pasangan? Iya tadi kan mencari pasangan, Jadi, terus ada keinginan kan ya. Kan orang kadang-kadang ada mengatakan bahwa kalau nggak pacaran itu gimana mungkin kita cepet jodoh gitu kan. Kayak Kalau misalkan nggak apa? pacaran, Membeli Atau kucing di dalam karung ya, gitu. zaman Gitu dulu ya. ya, zaman dulu kita Iya. itu. Jadi gimana mungkin misalkan kita akan dapat jodoh kalau misalkan kita tidak pacaran gitu ya. Ada statement begitu, atau misalkan bagaimana mungkin kita bisa untuk mengetahui kecocokan kalau misalkan tidak dengan tadi pacaran dulu gitu ya. Nah, tapi ternyata ada satu yang kemudian kita meyakini gitu, bahwa kalau saya sendiri sih sebetulnya meyakini bahwa rizki jodoh itu termasuk bagian dari ketentuan Allah gitu ya, termasuk bagian dari rizki gitu. Nah karena jodoh itu termasuk bagian dari rizki juga. Nah sehingga yang perlu kita cari itu kan bagaimana untuk mendapatkan rizki itu dengan cara yang benar gitu kan gitu. Dan salah satu yang kemudian diajarkan kalau untuk rizki harta itu kan ada aturannya gitu ya, pekerja apa saja yang misalkan itu ada sesuatu yang dihalalkan, mana yang diharamkan itu harus kita tinggalkan gitu. Begitu juga untuk mencari jodoh gitu. Jodoh kan itu sudah ada lah insya Allah gitu ya. Tapi bagaimana kita mencari jodoh itu, menemukan jodoh kita itu kan ada jalannya juga gitu. Dan ternyata tidak dengan pacaran pun ya alhamdulillah dapat jodoh juga gitu. Kalaupun ternyata untuk kemudian menyamakan, ini yang menurut saya penting itu adalah ketika kita sudah mempunyai satu tujuan yang sama, satu pikiran yang sama, ya karena visi misi yang sama itu, bahwa hidup itu adalah dalam rangka untuk beribadah, bahwa kita sama-sama dalam rangka untuk nantinya hidup porosnya itu adalah dakwah, maka nanti ketika dipertemukan walaupun sebelumnya sama sekali nggak kenal, itu akan mudah gitu. Bukan berarti nggak ada masalah gitu ya, pasti ada masalah gitu ya, namanya berkeluarga gitu ya, tetapi itu bisa kita lewati gitu. Kenapa? Karena sudah punya pemikiran yang sama, satu misi satu visi gitu. Itu mempermudah gitu lah. Dan saya bersyukur termasuk yang dimudahkan gitu. Masya Allah, dimudahkan. Baik Ustaz, dari perjalanan Ustaz Sumario itu kurang lebih puluhan tahun sudah dakwah ini Ustaz ya, kemungkinan mulai dari awal tahun 93. Iya, 93. Kalau kenal 93 gitu ya. Itu kurang lebih 30 tahun sudah Ustaz nih. Berarti kalau
31. Iya kali 31. Ya, mungkin. Karena ulun kelahiran 94 Set. Oh, Umur sudah 31 iya. tahun. Oh, kan 94 ya. Oh, bener. Berarti Iya. Sidin lebih tahu hitungan. Oh iya benar. 31 tahun. Oh iya. Nah, sehingga Ustadz Sumario pun memberanikan diri juga Set ya. Artinya merintis sekolah, mendidik anak SMP Set ya, anak SMA tadi dengan konsep bagaimana sih anak ini menjadi seorang pendakwah. Nah, jadi artinya Ustadz Sumario ini bukan setahun 2 tahun langsung membentuk generasi Islam. Artinya udah puluhan tahun ini berkecimpung di dunia dakwah. Nah, bagaimana sih Ustadz kita itu mendidik anak di zaman sekarang ini dengan mereka itu nanti berkarakter Islam, menjadi seorang pejuang Islam dan menjadi seorang pendakwah. Iya. Perilaku itu kan mengikuti apa yang difahami, gitu. Jadi kalau kita menginginkan gitu ya, menginginkan seseorang, menginginkan kita atau seseorang itu untuk kemudian melakukan satu perbuatan tadi ya, menjadi pendakwah ataupun kemudian memiliki syahsiah Islami, yang memiliki keberbedaan Islam, maka yang pertama untuk kemudian kita perhatikan itu adalah terkait dengan informasi atau informasi yang harus kita sampaikan gitu ya. Informasi yang harus disampaikan itu terkait dengan kebenaran Islam itu sendiri gitu. Karena gini, ketika kemudian informasinya salah, itu bisa jadi kemudian pandangan terhadap Islam itu juga keliru. Sebagai contoh misalnya adalah ketika kita ketika pertama kali mengenal tentang Islam kafah, dulu kita menganggap bahwa menganggap tentang sejarah gitu ya, bahwa ada beberapa orang yang kemudian kita dulu gambarkan bahwa mereka adalah sebagai pendiri bangsa gitu ya. Di Turki itu kita kenalkan dulu gitu ya, di dalam buku sejarah gitu ya. Tapi ketika kita kemudian mengenal Islam, kemudian menjadikan bahwa kacamata kita itu adalah kacamata yang menilai sesuatu berasal dari Islam, maka ada banyak hal yang kemudian kita harus harus diinstal kembali gitu, tentang pandangan terkait dengan pandangan terkait dengan apa yang selama ini kita lakukan atau apa yang ada di dalam pikiran kita gitu ya. Termasuk salah satunya tadi gitu ya, bahwa kalau selama ini kita mengenal bahwa yang penting kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji itu berarti sudah sempurna gitu. Nah ternyata banyak hal yang lain yang diwajibkan di dalam Islam itu yang ternyata bukan cuma itu saja, yang bukan cuma individu saja, tapi ada yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat, kemudian kehidupan bernegara. Nah ini kan berarti perlu adanya upaya untuk kemudian yang diubah di dalam mindset kita, termasuk orang tidak akan mungkin menjadi pendakwah kalau dia tidak menyadari bahwa dakwah itu adalah salah satu kewajiban dia, atau bahwa itu adalah kebutuhan dia juga gitu. Ya, kalau nggak sampai ke situ, maka ya orang tidak akan masih seperti yang lama gitu, bahwa itu kan tugasnya para ulama, itu kan tugasnya para kiai gitu kan gitu. Nah maka tadi yang pertama itu adalah mengubah ininya dulu ya, memberikan informasi yang benar tentang Islam. Jadi termasuk untuk anak-anak kita sekarang ini gitu ya. Yang berbeda mungkin adalah dari segi tantangan yang dihadapi saja gitu, tantangan yang dihadapi. Tetapi dari sisi yang pertama harus disampaikan itu adalah sampaikan Islam apa adanya, tidak ditutup-tutupi, tidak dikurang-kurangi, tidak sepotong-sepotong gitu ya. Kan ada yang kemudian dalam tanda kutip berusaha dikuburkan dan juga ada yang dikaburkan gitu. Nah itu kan harus jelas Islam itu begini, apa adanya gitu, seperti itu gitu. Itu yang mungkin bisa lah menjadi awal untuk kemudian mengarahkan anak-anak kita untuk ke sana. Nah kalau versi Ustazah Rohmi ini gimana sih ya? Bagaimana sih cara mendidik anak itu menjadi seorang berkarakter Islam, bersaksiah Islam dari kalau kita di sini, menjadi seorang pejuang Islam dan menjadi seorang pendakwah saja. Iya. Kalau ke anak-anak remaja khususnya SMP dan SMA. SMP ya. SMP SMA sebenarnya mungkin ya diawali dari tadi ya, seperti Ustaz Sumario sampaikan gitu ya, bahwa memang ketika kita mau melakukan apapun kan diawali dari bagaimana kita mengubah pemahaman ya, atau mindsetnya lah gitu ya, mindset anak-anak sekarang itu. Kalau kita lihat kan bagaimana mereka
pemahaman mereka terhadap hidup itu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat mereka hidup di dunia yang beda dengan kita gitu. Kalau kita kan hidup di dunia kita yang ya zaman dulu kan ya teknologi belum canggih gitu ya. Terus makanan masih ada cuman pecel kan ya, sayur asam mungkin kan ya. Kalau sekarang kan iwak kari gitu ya. Kalau sekarang dunianya sudah makanan sudah fast food, rata-rata apa-apa sudah semuanya serba instan gitu ya. Nah, memang ya kembali lagi bahwa ya kita harus mengubah mengubah pemahaman mereka terkait dengan kehidupan ini sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi kita awali dari mengubah konsep tentang hidup ini sebenarnya apa gitu. Terus kita nih mau apa sih? Kita itu dari mana gitu ya. Kita ini siapa sih gitu ya. Kemudian kita nih mau apa gerang di dunia ini gitu ya. Berarti gitu kan. Kita nih mau sekedar anak remaja yang ya udah deh anak remaja gitu kan ya, main-main gitu ya. Kemudian seneng-seneng jalan-jalan atau tiba-tiba tua iya, tiba-tiba tua. Atau setelah ini kita tuh mau kemana gitu ya. Nah ini memang permasalahan mendasar gitu yang harus ada pada anak-anak kita ya, anak-anak remaja kita. Mereka memahami hidup ini apa gitu, sehingga ketika mereka paham bahwa ya hidup ini sebenarnya arahnya tuh kemana sih gitu ya. Apakah kita hanya sekedar kita ini diciptain Allah nih gitu ya, dari rahim ibu kita lahir ke dunia, terus kita udah jadi manusia aja gitu ya, mau ngapain aja terserah gitu kan, nggak begitu gitu ya. Sehingga ketika mereka memahami bahwa oh iya, ketika mereka sudah lahir ke dunia ini, mereka tumbuh besar, mereka sudah balik, tentu kan akan ada hisab gitu ya. Ketika mereka mau melakukan apapun, kembali lagi bahwa yang mereka lakukan gitu ya, ini akan ditanya sama Allah nanti gitu kan, di akhirat nanti gitu. Sehingga memang ya anak-anak ketika mereka memahami itu ya, mereka insya Allah gitu ya menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, mungkin itu saja. Oke. Mungkin iya, jadi mungkin tantangan terberat sedikit kalau boleh nambahkan itu ya. Tantangan terberat sekarang itu adalah tadi ya, bahwa perilaku itu kan akan sesuai dengan pemahaman. Nah, pemahaman itu kan terkait dengan pemikiran informasi yang diterima oleh seseorang gitu. Nah, untuk zaman sekarang pemikiran yang masuk ke anak-anak itu jauh lebih banyak daripada yang dulu. Kalau dulu biasanya kan ketika zamannya saya kecil gitu ya, itu kan belum ada HP, belum ada apa gitu. Maka ketika kemudian orang tua menyampaikan seperti ini, sumber informasi itu ya memang dari orang tua. Orang tua mengajarkan yang baik seperti ini, kita tidak ada pilihan yang lain dan tidak ada pembandingan yang nyaman atau enggak gitu, enggak. Ya itu aja, termasuk dari guru ataupun dari guru ngaji. Maka itu akan lebih mudah diserap dan itu akan lebih mudah untuk akhirnya menjadi sebuah pemahaman, dan itu akan terwujud dalam sebuah perilaku yang akan dia lakukan gitu ya. Tapi kalau sekarang guru orang tua gitu ya, yang ketika kemudian berupaya untuk menyampaikan pemikiran supaya menjadi pemahaman bagi anak, ini berlomba-lomba dengan informasi yang lain yang kadang tidak bisa kita kontrol. Betul. Yaitu dari HP misalkan. Karena kita tidak tahu apa yang kemudian, artinya ada guru yang lain gitu. Ada guru yang lain yang belum tentu sama dengan apa yang yang kita harapkan gitu. Dan mereka anak-anak sekarang ini yang paling perlu dikhawatirkan itu gitu, karena bisa jadi mereka mendapatkan masukan-masukan, pemikiran-pemikiran yang ternyata itu sebetulnya tidak sesuai dengan agama ataupun tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, tapi itu yang masuk duluan. Ketika itu lebih banyak daripada yang pemahaman yang baik yang masuk kepada mereka, maka yang akan menjadi perilaku itu adalah dari pemahaman yang salah tadi gitu. Nah, ini yang kita ya, orang tua kemudian guru ini memang perlu berlomba-lomba untuk mengkondisikan, termasuk juga untuk memberikan asupan-asupan yang terbaik gitu. Karena itulah kita bersyukur gitu ya, ketika kemudian orang tua itu memasukkan anak-anaknya ke sebuah pondok gitu kan, karena di situ kan tidak boleh ada HP gitu kan, artinya dibatasi. Betul, gitu kan, dibatasi mendukung untuk gitu, sehingga mendapatkan guru yang lain tadi tidak terfasilitasi. Artinya fasilitasnya cukup dengan guru, ataupun guru dibantu juga dengan teknologi yang sudah terarah gitu. Iya, jadi kita bisa pilih gitu kan, dan dari situlah kemudian
dan masa-masa ini, masa-masa remaja ini, masa-masa awal tadi lah balik kemudian SMP SMA, itu adalah masa-masanya ketika seseorang itu mencari jati diri kan gitu. Betul. Jadi apa yang masuk pertama kali, kemudian apa yang kemudian biasa dia dapatkan, informasi-informasi yang biasa dapatkan, itu nanti akan menjadi sebuah pemahaman bagi dia gitu. Sehingga ketika di pondok yang masuk itu kan ilmu-ilmu agama, kemudian pengajaran-pengajaran ilmu, kalau di sini kan ada juga ilmu-ilmu kehidupan termasuk wira swasta gitu, yang lain-lain. Maka itu kita harapkan akan menjadi sebuah bekal bagi mereka untuk mereka mampu memahami untuk apa kita hidup. Terus kemudian apa yang harus dilakukan ketika mereka remaja untuk menghadapi masa depan mereka, termasuk untuk persiapan setelah mati nanti gitu ya, karena kita semuanya kan akan sampai ke situ, dan itu diharapkan akan membentuk perilaku yang baik, termasuk pembiasaan kalau di pondok di sini kan, di sekolah itu kan pembiasaan untuk mereka melakukan aktivitas tadarus, kemudian salat berjamaah, kemudian tadi latihan untuk berdakwah dengan menyampaikan tausiah gitu kan, untuk orang-orang di sekitarnya, teman-temannya. Maka ini satu hal yang ya kita berharap bahwa generasi ke depan itu menjadi sebuah generasi yang pemahaman keislamannya itu jauh lebih baik, karena mereka yang sebetulnya akan menyongsong masa depan gitu. Yang kita berharap bahwa kehidupan mereka akan berada dalam kehidupan yang memang penuh dengan hidayah, penuh dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Berarti dapat disimpulkan ketika anak kita itu mau menjadi seorang pejuang atau berkarakter Islam, rubahlah dulu mindsetnya atau pola pikirnya, sehingga pola sikapnya berubah gitu Ustaz ya. Oke. Nah ini memang menjadi contoh juga ya Ustaz Sumara ini, para pemirsa, beliau sudah punya anak 3 orang. Betul Ustaz ya? Alhamdulillah. Yang betul Ustaz? Kita konfirmasi. Iya, harusnya 5 ya. Harusnya 5. Harusnya 5. Tapi yang kami ketahui mungkin 3 orang. Harusnya 5. Yang ada di dunia 3. Yang ada di dunia 3. Jadi ada 2 orang yang sudah Iya. meninggal saja. Ya, insya Allah menjadi bekal biar nanti di akhirat Ustaz. Amin. Nah, jadi ada 3 orang. Yang pertama sudah S2 di Al-Azhar, Kairo, Mesir saja. Kemudian yang kedua juga S1 saja. Kemudian yang ketiga ini mau di ma'hadnya juga di Mesir saja. Artinya ketiga-tiganya ini sudah di Mesir. Nah, ini menjadi sampel terkuat bagi kami juga saat para pemuda yang baru punya anak. Sehingga kami ini perlu banyak belajar di Ustaz Sumaryo. Bagaimana sih menumbuhkan motivasi anak itu? Mungkin kalau Ustaz Sumaryo di sekolah mendukung, di rumah juga mendukung. Harus keterpaduan tadi Ustaz ya. Sehingga ketiga anak dari Ustaz Sumaryo dan Ustazah Rukmini itu termotivasi ketiganya ke Mesir. Kadang-kadang orang tua ini punya duit Ustaz, tapi anaknya nggak punya motivasi ke sana. Maunya ke Amerika misalnya. Akhirnya ya disekolahkan ke Amerika. Sehingga karakter-karakter Islamnya tadi mindsetnya berubah. Memang konsep ala Amerika. Nah, atau konsep sekularisme kalau di Amerika. Nah, bagaimana sih mau motivasi anak? Nah, ini menjadi pertanyaan terakhir, Zed. Pertanyaan terakhir. Closing statement ini. Ya. Tapi kayaknya berepisode juga deh kayak Ustaz Muardi, Zed. Ada episode, ada part 1, part 2-nya. Tapi untuk yang terakhir ini mungkin di spill sedikit, Zed. Nah, bagaimana sih memotivasi anak di rumah maupun juga di sekolah, karena Ustaz Sumaryo ini salah satu guru di rumah maupun juga guru di sekolah bagi anak. Beliau memotivasi anak agar mereka itu cinta kepada Islam itu sendiri. Atau Ustaz Rukmini lebih dulu dah? Iya, Nggak boleh apa. dulu. Monggo, Ustaz Rukmini. Apa ya? Ya memang mungkin diawali dari ketika kita berniat untuk punya anak kali ya. Itu ya diawali jauh sebelum itu sebenarnya ya, diawali dari kita ketika kita mau menikah ya. Niatan kita tuh apa sih gitu ya. Dari kita menikah kan tentu kita menikah itu kan kedepannya ingin melahirkan generasi ya Ustaz ya. Jadi generasi yang sama ya dengan niatan kita kan, generasi yang ingin
berjuang gitu, sama seperti halnya ya kita sama-sama ingin berniat lah gitu ya di dalam diri kita bahwa kita ingin berjuang untuk Islam gitu ya dalam dakwah ini gitu ya. Begitupun juga dengan ketika kita punya anak gitu ya, pasti kan kita tidak ingin anak-anak kita berbeda gitu ya dengan tujuan kita gitu. Jadi ketika kita menikah, terus kita alhamdulillah kita diberi oleh Allah amanah gitu ya, punya anak gitu ya. Selain itu kita juga alhamdulillah juga diberi oleh Allah amanah jadi guru gitu ya. Memang double ya. Jadi di rumah kita menjadi guru bagi anak-anak kita gitu ya. Di sekolah kita menjadi guru bagi ya anak-anak yang dititipkan kepada kita gitu ya. Tentu memang sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, bersyukur sekali gitu ya kita dalam kondisi kita diberi oleh Allah amanah itu gitu ya. Karena ya memang tidak semua orang tua diberi amanah anak gitu ya. Jadi ketika kita punya anak pertama sebenarnya ya, yang awalnya itu ya kita anak pertama kita dulu sebenarnya sudah diniatkan untuk menjadi pejuang gitu ya, tapi ya memang Allah ambil gitu ya. Makanya ketika di dalam kandungan kan Ustaz Sumari selalu doanya ketika si anak ini bergerak gitu ya. Jadi ketika hamil terus kan keras gitu ya, nunjuk sana sini gitu ya, tapi selalu didoakan kan ya ini calon pejuang gitu ya. Biasanya kita memang tiap anak-anak kita dari masih di dalam kandungan tuh sudah kita ini ya bisikin gitu ya Pi ya, dulu ya kita doakan. Itu memang harus selalu ya sebagai orang tua. Mungkin orang-orang tua yang lain juga sama ya, diawali dari ketika dia masih berada dalam kandungan kan kita selalu doakan terus. Ketika dia lahir juga selalu kita bacakan, atau kalau kita dulu seringnya nasyid ya, karena kita sebenarnya dua-duanya suka nyanyi ya. Suka nasyid gitu. Nasyid zaman dulu kan boleh ditayangkan nasyid Ustaz Mario nanti Ustaz Mario. Nasyid zaman dulu nasyidnya ya. Zaman dulu nasyidnya itu isinya dalam. Isinya maknanya luar biasa. Itu zamannya era nasyid siapa Ustaz tuh? Raihan ya masih ya? Iya, Raihan. Kalau sekarang nasyidnya memang gitu ya. Arkom suara persaudaraan. Persaudaraan itu isinya luar biasa. Isinya dakwah ya. Isinya dakwah. Kata-katanya gitu ya. jadi dakwah gitu. Jadi sambil kita gendong anak tuh kadang-kadang gitu. Masih ingat dulu yang pas Alma itu? Pas Alma ingat itu kita Ashabul Kahfi ya? Lagunya itu. Lagu Ashabul Kahfi. Bukan. Waktu yang Terpadam Rasulullah api, waktu biara Rasulullah lahir ya, waktu Kisra Pasri gitu. Yang itu hari-hari ketika pas gendong itu. Iya, jadi pas gendong itu yang itu dinyanyiin itu gitu ya. Walaupun ya bukan cuma nyanyi sebenarnya ya, harusnya salawat ya. Iya, ya salawat juga gitu, maksudnya kadang-kadang jadi hiburan gitu ya. Hiburan. Pas lagi ini, dan alhamdulillah anak-anak ya memang tadi ya, karena kita pengennya memang apa yang kita contohkan, apa yang kita perdengarkan itu kan yang baik-baik ya. Pasti orang tua juga pengennya kan begitu gitu ya. Nggak ada yang diperdengarkan yang jelek-jelek gitu kan. Kayak secara omongan juga kadang kita hati-hati gitu ya. Kayak jadi contoh. Iya. Jadi mungkin saya sambung ya. Ya jadi intinya intinya kita sebetulnya ingin mengenalkan Islam secara kafah pada anak lebih awal gitu. Tidak seperti kita kan dalam tanda kutip itu dulu kan mengenal bahwa Islam itu tadi kan ibadah mahdoh saja. Maka kita kita berharap bahwa anak-anak kita mengenal Islam itu sebagai sebuah jalan hidup itu dari awal gitu. Sehingga sedikit demi sedikit itu dulu ketika misalkan ngisi mulai dari ini sebetulnya mulai dari ketika di dalam kandungan itu kan ketika Umi itu ngisi ini kan ya ngisi kajian gitu ya, itu seperti itu sampai akhir bahkan untuk yang kelahiran sama ya anak-anak kita. Kalau yang Alma itu paginya masih kajian, siangnya merasa kemudian langsung ke rumah sakit itu dalam keadaan ternyata sudah pembukaan berapa gitu, nggak ketahuan gitu. Jadi itu yang kita kita upayakan, tapi intinya itu semuanya adalah bagian dari ya hadamin fadli robbi lah gitu ya. Jadi ini bagian dari ini gitu. Kalau ya tadi kita bersyukur gitu ya bahwa ya anak-anak kita tuh
gimana ya istilahnya, ya tidak terlalu tidak terlalu banyak Menurut masalah kita menurut ya, kita ya, menurut menurut kita alhamdulillah anaknya ya gitu aja baik Ya, gitu. gitu. Itu kan karunia dari Allah kan, Betul. Rezeki lah, rezeki lah, yang tidak rezeki gitu. terhingga. Ya rezeki termasuk untuk kemudian keinginan misalkan untuk ke Al Azhar gitu ya, untuk kuliah di sana, melanjutkan ke sana, itu kan juga bukan kita yang mendorong-dorong gitu, bukan. tapi Berarti keinginan sendiri bukan bukan? kita yang mendorong sendiri. keinginan sendiri. Kalau kita dulu ya dalam tanda kutip kan kita juga berhitung dengan dana juga gitu, berhitung dengan dana. Jadi waktu itu tapi ada kemudian temennya ya, termasuk anaknya Ustadz Mawardi kan. Jadi ada 3 orang dalam satu angkatan itu yang mereka mulai dari itu sudah bercita-cita pengen ke sana gitu. Waktu itu kita Semangatnya dorong, luar biasa. kita dorong kan, iya alhamdulillah insya Allah bisa gitu. Walaupun dalam tanda kutip kita berpikir di sini Dari dananya dari mana, ininya bagaimana kan gitu ya. Heeh. Sampai kemudian tapi kita tetap dukung gitu ya, dukung karena itu yang kemudian menjadi keinginan anak, dan itu juga yang sebetulnya kita juga pingin gitu ya, perdalam agama. Itu yang itu adalah yang terbaik gitu kan begitu. Jadi ketika keinginan itu ada, jalan, dan alhamdulillah dimudahkan lah sampai terakhir dimudahkan jalannya ya. Tapi dimudahkan memang jalannya, ini ya, gitu. mungkin jadi motivasi kita itu ya, kalau kita niatnya baik ya untuk pendidikan anak, insya Allah apapun itu insya Allah dimudahkan. Ada Walaupun Cocok satu hari ya. ada aja sih Jalannya ada. jalannya alhamdulillah ada gitu ya. Seperti yang terakhir Iya. ketika Alma mau berangkat itu kan ya, Masya ketika Alma mau Allah, berangkat itu. itu kalau ditanya dananya cukup nggak, kita belum cukup Kita belum cukup. untuk keberangkatan. Kan Karena ada- lumayan ya dulu lumayan ya. lumayan keberangkatan itu berapa gitu ya, itu lumayan gitu ya, puluhan juta gitu kan. Sampai kemudian setelah itu kan ada waktu itu tawaran beasiswa ya. Iya. Pas ada tawaran beasiswa dari salah seorang orang tua dari murid kita di SD Masya gitu ya. Allah. Terima Iya. kasih juga untuk beliau Ustadz Abi Sarah ya. iya Ustadz Hatta. Ustadz Abi Hatta. Sarah. Iya, beliau. Waktu itu beliau menyampaikan terkait dengan itu, dan ada gitu ya, ada ada beasiswa untuk keberangkatannya gitu. Walaupun sampai kemudian ketika sepekan ya, Iya, 2 benar. pekan, sekitar 10 harian lah. Sebelum itu kemudian beliau menyampaikan bahwa ini dananya kayaknya tidak cukup. Waktu itu ada 3 orang, kayaknya tidak cukup untuk 3 orang, cukupnya untuk 2 orang saja gitu. Kita udah pasrah ya. Waktu itu kemudian yang satu kita ditawarin sebetulnya, kita ditawarin waktu itu ini bisa untuk Alma atau untuk ada 1 orang. Waktu itu kan sudah ada yang dibayarkan. Kemudian ada yang terakhir yang kemudian harus diinikan. Nah, yang 1 orang waktu itu dia kalau misalkan itu nanti ada pemberangkatan tidak jadi, maka beliau akan mundur. Akan mundur gitu. Akan mundur, udah pasti mundur kalau misalkan itu tidak jadi. Gitu. Sementara dia sebetulnya udah bagus nilainya, macam-macam itu sudah bagus gitu. Nah, akhirnya kemudian waktu itu kita pilih untuk kemudian walaupun kita dananya waktu itu ngepas Iya, sebetulnya. ngepas. Jadi ya sudah dah Berikan berikan saja kepada yang itu. beliau, Insya Allah untuk Alma kita Insya sambil Allah cari, kita insya Allah upayakan. bisa gitu, daripada itu mundur pasti gitu. Yang 1 orang itu gitu. Akhirnya kemudian setelah itu ketika sepekan sebelumnya sepekan sebelum keberangkatan ternyata kami dipanggil lagi. Iya. Ternyata cukup untuk yang bertiga. Masya Gitu. Allah. Akhirnya Itu akhirnya luar biasa ya ya. alhamdulillah gitu. Jadi waktu itu kita Kita sedikit sampai, alhamdulillah Allah, jalannya gitu. ada aja, ini jalannya lewat itu gitu. Akhirnya ke sana gitu. Akhirnya ya Iya. itu jalan pertama gitu. Insya Allah. intinya kalau untuk Iya. mendidik anak ada terus jalannya. Jalannya ada. Diberi Allah kemudahan terus ya. Kayak yang payat juga kan sama gitu ya. Iya. Pengurusan segala macam itu kan benar-benar. memang ya kalau sekolah ke luar negeri itu nggak sedikit ya Ustadz ya. Betul. Maksudnya untuk pengurusan berkas ya, bikin segala macamnya kan ya, ngurus paspor segala macam. Di sana juga ada perpanjangan visa dan seterusnya kan, itu memang ada gitu ya, dana-dana yang lumayan lah gitu ya. Tapi kita memang sambil bismillah jalan. gitu ya. Iya, insya Allah. Bismillah sambil jalan karena niat kita baik ya untuk pendidikan anak gitu ya. Kita ingin mereka ya dapat ilmu lebih dari orang tuanya lah gitu ya. Orang tuanya dapatnya seapa gitu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita lebih dari kita gitu. Dan juga memang kadang-kadang mungkin kalau orang kadang-kadang ada pertanyaan gitu ya. Ustazah, apakah Ustazah nggak khawatir nih gitu ya kalau anaknya jauh, terus kalau sakit gimana, kalau ini gimana? Betul. Jadi kami berdua tuh kadang ya sudah kita niatkan baik, insya Allah mereka
kita mereka di sana gitu ya, selebihnya kita serahkan sama Allah gitu ya. Masya Allah. Allah yang menjaga insya Allah karena gitu ya, sebetulnya yang- mencukupkan segalanya tuh Allah gitu. Jadi Iya, yang penjaga terbaik itu penjaga kan ya Allah terbaik yang Allah penjaga gitu terbaik. ya. Ya kalau kita kan paling misalkan kalau dekat gitu Iya. ya misalkan dekat belum tentu juga bisa memberikan, tapi kalaupun jauh tapi ketika ya tadi kita serahkan, kita mohon Allah untuk yang menjaganya, ya insya Allah mudah-mudahan. Ya, Gitu ya, memang mereka yang memang terbaik. perjuangan sebenarnya ya. Iya. Mengirim, maksudnya menyekolahkan anak ke Luar negeri. luar negeri ini nggak mudah-mudah gitu ya. Cuman kita ya memang harus banyak-banyak itu berserah ya Bi ya. Kita lebih kepada berserah ya Allah gitu, jika itu memang banyak baiknya gitu ya. Semoga Engkau mudahkan gitu ya, sampai saat ini ya alhamdulillah gitu ya, ada aja jalannya ya. Iya. Gitu, tiba-tiba misalnya ada keperluan Fayat kemarin ya, pengurusan pulang, alhamdulillah ada rezeki gitu ya. Tiba-tiba yang kita tuh nggak tahu kenapa jadi kan kita tuh kan sudah dapat arisan gitu ya Ustaz ya, ikut arisan kan guru-guru ya, guru-guru kan ada arisan gitu ya, ya ikut arisan gitu lah. Mudahan nanti pas pulang dapat gitu. Jadi kadang kayak gitu juga Ustaz, kami tuh kadang ya memang ya bener sih ya, arizku tuh biadillah, Allah tuh tahu kapan kita perlunya gitu ya. Iya. Jadi kadang gini, kenapa ya kita belum dapat arisan gitu ya. Kadang kan kita juga tanya ya, kenapa ya kok lama banget sih orang tuh sudah pada dapat terus gitu. Kenapa sih kita nggak dapat terus nih arisan? Terus ya sudah, insya Allah mungkin Allah masih ya melihat kita itu perlunya kita tuh kapan gitu ya. Jadi pas sudah gitu kan, ternyata betul memang ya kita tuh dapat arisan pada saat kita itu memang lagi perlu gitu. Jadi memang ya keyakinan kita sama rezeki itu ya memang Allah yang ngatur semuanya gitu ya. Kita manusia ini kan hanya ya kita berusaha gitu ya, ikhtiar, selebihnya diserahkan kepada Allah. Begitupun kayak kita, mungkin kalau kembali lagi ke bagaimana kita sebagai guru ya Ustaz ya, mendidik anak-anak kita ya sama sebenarnya, menjadi guru, menjadi orang tua pada dasar itu sama sih ya sebenarnya niatnya itu ya. Niat kita juga menjadi guru kan insya Allah kan untuk mendidik generasi gitu ya. Kadang kita juga jadi guru kan sering dapat melihat anak-anak ada masalah gini gitu ya, kok kayaknya anak-anak kok selalu ada masalah sih gitu ya. Ada masalah yang si fulan ini misalnya A, yang ini B gitu ya. Atau kadang-kadang kita kena masalah tuh lagi ada tumpukannya gitu ya. Kenanya, kenapa sih gitu ya, kita kok bulan ini banyak banget masalah nih anak-anak ini gini gitu. Tapi ya kembali lagi ya memang ya itulah proses mungkin ya. Proses bagaimana kita juga sebagai guru. Kalau anak secara pribadi yang seketika awal menjadi guru, sebenarnya kita tuh guru itu kan belajar ya. Kita itu kan pembelajar gitu ya. Jadi kita itu belajar dari anak-anak didik kita gitu. Jadi kadang-kadang kenapa sih kita dikasih anak murid yang kayak gini ya gitu ya. Itu kan juga jadi bahan pemikiran kita. Kenapa sih kelas ini kok kayaknya muridnya anteng-anteng nih gitu ya. Kenapa sih kelas kita kok kayaknya ada terus nanti ya inilah si fulana si ini gitu ya. Mulai dari dulu tuh saat ada ya, mulai dari kebetulan anak kan memang beberapa kali itu kelas 9 ya. Diamanahkan di kelas 9 tuh Masya Allah ya, luar biasa gitu ya. Tapi setiap kali itu memang setiap tahun itu permasalahan-permasalahan itu ya berbeda-beda ya setiap tahun gitu belajar mencari solusi. Tapi ya hikmahnya itu kita selalu ya alhamdulillah ya, mungkin ini cara Allah nih supaya kita belajar gitu ya. Kita menghadapi anak yang begini, cara kita menyelesaikannya bagaimana kan kita akan berpikir gitu ya, mencari solusi. Mungkin kita kalau kita menghadapi anak kita nggak nemukin masalah itu ya. Gitu ya. Alhamdulillah sejauh ini ya Ustaz ya, sejauh ini yang memang kami hadapi alhamdulillah gitu ya. Berkaitan dengan anak-anak kita ya alhamdulillah gitu, rezeki dari Allah mungkin ya. Kita nggak terlalu banyak diuji terkait dengan yang segala macam terkait pergaulan dan seterusnya gitu ya. Tapi kita memang ya mudah-mudahan seterusnya mudah-mudahan enggak gitu. Mudah-mudahan enggak gitu artinya. Ya memang ketika kita menghadapi anak-anak murid kita yang begini, mungkin di sinilah kita belajar gitu ya. Di sini kita belajar menjadi orang tua gitu ya, belajar menjadi bagaimana kita menghadapi anak-anak yang seperti ini. Kita sabar apa enggak gitu ya. Apakah kita jadi orang yang aduh gitu ya, mengeluh kah atau apa gitu ya. Jadi sebenarnya apapun
masalahnya ya ketika kita menjadi guru, ketika kita menjadi orang tua ya dihadapi gitu ya. Dan karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita gitu ya. Ya sebenarnya ya namanya orang hidup tuh mungkin belajar sih ya gitu ya. Kita jadi apapun sebenarnya di situ kan kita proses belajar menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Begitupun ketika kita menikah ya kan. Dan ini juga terkait dengan pentingnya doa gitu. Masya Allah. Kadang-kadang kita gini, kadang-kadang kita kan yang pertama ketika menghadapi masalah itu, maka yang kita utamakan pertama itu adalah kita harus begini, menurut kita harus begini gitu ya. Kalau gini kayaknya selesai dah, kalau gini kayaknya selesai gitu ya. Tapi kan tidak selalu gitu ya. Tidak selalu apa yang kemudian kita menurut kita itu tidak selalu menyelesaikan masalah gitu. Kadang-kadang ya bisa selesai, kadang-kadang setengahnya, kadang-kadang nggak selesai gitu. Maka ketika di situ, maka yang kemudian menjadi andalan kita itu adalah doa itu. Doa kepada Allah, karena bisa jadi mungkin tidak selesai di kita tapi diselesai di guru yang lain, di orang yang lain gitu. Dan ini yang kadang-kadang kita mungkin menjadi bahan ini juga ya, menjadi bahan renungan untuk kita. Kadang-kadang kita mencari Allah atau meminta tolong kepada Allah itu ketika kita perlu, ketika kita sudah memiliki. Padahal sebetulnya kan kita harusnya dari awal, sebelum itu kita sudah meminta pertolongan kepada Allah duluan gitu. Cuma kadang-kadang mungkin ego kita itu kan kita duluan gitu, seolah-olah kita mampu semuanya. Iya. Jadi, baru terakhir, kemudian nanti baru kepada baru kepada Allah. Kita lagi batuk set berdua nih pas lagi ini nih. Iya, saking semangatnya. Saking semangatnya gitu. Tapi memang benar sih Ustaz. Memang doa itu harus selalu ada gitu dalam setiap langkah kita, wes. Karena kita memang nggak bisa sih kita ngelepasin dari doa gitu ya. Karena doa ini kan kalau di dalam Islam tuh doa itu mukhul ibadah ya. Otaknya ya itu dalam ibadah gitu. Artinya kita memang segala sesuatu itu kita berdoa ya, minta sama Allah. Kayak apa kita mendidik anak kita berdoa gitu ya, minta ya Allah jangan sampai diberi ujian yang berat yang kita tuh nggak sanggup gitu ya, berilah kami itu kemudahan gitu sekira pun ada gitu ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan. Begitupun ketika mendidik murid-murid ya, siswa kita itu juga sama kan ya, kita minta sama Allah diberi kemudahan mengajar gitu ya, diberi kemudahan ilmu itu bisa masuk gitu ya, bisa diterima anak-anak. Karena bagaimanapun kembali lagi kan pemberi hidayah itu Allah ya. Jadi kita tuh hanya bisa menyampaikan gitu ya, kita nyampaikan ini. Kadang kan kita juga sebagai guru kita tuh udah capek banget loh gitu ya. Ibaratnya itu sudah membusa aja orang tuh kan ya, sudah membusa dia nggak usah aja nyampain ini ke antum, kenapa antum ini masih gini-gini. Ya kembali lagi kita berusaha ya, Allah lah yang memberi petunjuk gitu ya, sambil kita membimbing, membina gitu ya. Tapi sebenarnya gini ya, memang menjadi guru, menjadi orang tua ya, menjadi guru sih khususnya kalau orang tua insya Allah ya kita inilah. Kalau menjadi guru tuh sebenarnya akan sangat senang ya kita ya, sangat senang gitu ketika melihat anak-anak kita itu mereka mengingat kita, terus mereka berhasil gitu ya dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapat di tempat kita gitu ya, yang sudah diberi ibaratnya di Ar-Rahman mereka dapat tentang apa, kemudian mereka mengamalkan gitu ya. Ya mudah-mudahan kita sebagai guru-gurunya akan dapatkan pahala jariyah ya, pahala yang selalu mengalir gitu ya, walaupun mungkin ya ilmu kita seapa sih gitu ya yang kita beri ke anak-anak kita gitu ya, tapi insya Allah mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang selalu mengalir gitu ya. Mungkin itu Ustaz Sumario, Ustaz Rukmini, tidak terasa ternyata kita udah sejam 20 menit. Sejam 20 menit ya? Lama juga ya? Rasa baru setengah jam kan? Ternyata obrolannya sangat menarik. Sebetulnya banyak masih pertanyaan nih Ustaz. Artinya tadi bagaimana sih membangun keluarga yang di sana punya satu visi dan satu misi, yaitu dakwah gitu. Dan banyak pertanyaan lagi sebetulnya.
Namun mudah-mudahan nanti di lain waktu bisa ketemu lagi nih Set. Part 2-nya mudah-mudahan ada nih Set ya. Ada part 2-nya ya. Waduh. Ya mudah-mudahan sehat ya kita Mudah-mudahan ya. sehat. Mudah-mudahan sehat. Oke, terima kasih Ustaz Sumaryo, Ustaz Jaruk ini Iya, sama-sama. telah Ya, terima mampir kasih juga ini di Kita podcast diundang. kami. sudah diundang pertama kali kita Oh, pertama kali kita. di studio ini. Oh, Masya Allah. Ternyata begini rasanya ya. Mudah-mudahan pian sehat berdua. Amin, amin ya Allah. Jangan lupa Alma, Fayat sama Syafiq. Syafiq nonton ya podcastnya. Nah, ini alumni Ar-Rahman juga ketiganya Iya, ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Alumni Ar-Rahman. Mungkin sampai di sini Set, minal aidin wal Iya, faizin. iya, sama-sama, Sampai Set. ketemu mungkin Iya. di lain waktu. Mohon Iya. maaf lahir batin. Syukran. Ya, afwan. Ayo kita bersekolah